Pak, sungai kecil buaya banyak. Tahu nggak sungai kecil buaya banyak? Sungainya kecil, buayanya agak banyak. Nah milih menghitung buaya ini pakai ilmu silat, jangan Bapak nggak hitung. Loh ini politik jadi datang ke Bapak, saya siapkan 500 aman sini, nggak ada itu. Saya nggak ada cerita, saya nggak banyak Pak. Saya maaf ini direkam lah saya. Ini Mataram ini sungai kecil buayanya banyak. Karena dia lapar lagi. Iya. Nah, untuk mendeteksi mana yang buaya, mana yang benar ini, itulah butuh pengetahuan, knowledge. Makanya kita perlu meningkatkan karakter leadership kita, gitu. Kepemimpinan kita upgrade, gitu. Dan kawan-kawan, apalagi ada yang muda-muda gini, gak usah takut, main aja. Politik itu ilmunya gak ada yang benar. Ilmunya yang benar itu kita maju sendiri, nih. Kita hadapi sendiri, kita simpulkan sendiri. Karena semua guru politik yang kita ajarkan itu beda-beda urusannya. Guru politik ini bilang caranya begini, nggak ada itu. Kita yang main, kita yang tahu, itulah gurunya. Betul Pak, Bapak nanti ada yang bilang nggak ada itu. Iya, karena belum tentu dia menang gitu loh. Jadi di dalam politik ini kita harus mulai rasional gitu. Saya mengajak Bapak Ibu mulai rasional, jangan menghayal, jangan. Karena buaya-buaya darat tadi suka yang menghayal gitu tuh. Kalau kita menghayal, dia menghayal juga, dan dia akan memberikan segala macam hayalan. Gak ada. Kalau kami clear tuh nanti saksi penulang suara kami nanti buat fakta integritas tuh. Pokoknya kalau ini kalah dan kau bohong-bohong, kau pertama kali kita hajar kalau kita di dalam gitu loh. Langsung begitu nanti. Jadi harus ada gaya. Harus ada gaya apa namanya? Harus ada gaya apa namanya? Kiainya yang betul-betul mengayomi, itu setuju saya. Harus ada gaya gurunya yang mengedukasi. Harus ada gaya terakhirnya tadi, gaya silat tadi Pak, untuk menghadapi orang-orang yang begitu gitu. Jadi kita akan bergerak sesuai dengan apa yang orang lakukan kepada kita. Makanya ayo Bapak Ibu, kita tata ulang gerakan kita. Nanti kita buat acaranya Bu Ketua. Saya tanggung hotelnya kalau itu. Di Mataram ya, saya tanggung hotelnya. Hotelnya kita bikin, ini tengoklah pelang DPC. Nanti kita buatkan modul-modulnya supaya upgrade. Spanduk, gambar kita berdua gitu Bu. Oh ya. Hah? Oh ini nanti itu nunggu ya betul. Enggak, itu saya nunggu Pak Ketum. Tapi Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya ini kalau Bapak Ibu cari di Google gitu ya, saya ini punya banyak tempat bertarung gitu. Sebagai Presiden Pemuda Islam Dunia, saya memimpin 57 negara Islam dunia delegasinya. Sebagai Ketua Wirausaha Muda Nusantara, saya memimpin organisasi pengusaha. Sebagai sekretaris DPC, saya juga melayani sekuatnya agar struktur dan infrastruktur partai ini punya kelas di Mataram. Jadi saya mohon maaf kalau saya terlambat atau tidak hadir di beberapa rapat, tapi tidak akan mengurangi komitmen saya gitu ya. Komitmen saya dari awal kita ingin membantu PKB Mataram ini, dan saya terus terang di DPP juga saya bilang kemarin saya Pak, untuk mempermudah nih di Senayan itu saya sambil dijadikan tenaga ahli supaya saya gampang bergerak gitu. Meskipun untuk penyaing beginian ini mereka harus ikut pemilu 2 kali, saya cuma 30 menit ngurus beginian, dapat beginian. Artinya power ini yang kita manfaatkan kan? Power ini yang kita manfaatkan gitu ya. Ini kan lagi ada pemilihan Bawaslu dan lain-lain kan, kita kan cuma coba akan lihat juga gitu, supaya bisa berkoordinasi dengan baik. Saya rasa demikian Bu Ketua. Agenda terdekat kita akhir Juni kita akan ada acara ya, 1 atau 2 hari nanti kita akan arrange materi yang diperlukan. Kemudian tadi coba dicek ulang teman-teman yang setengah-setengah tadi, ditanya ulang gitu, untuk mulai mewarnakan diri. Jangan abu-abu Pak, jangan abu-abu. Sejarah tidak akan mencatat para pengkhianat, nggak ada. Sejarah akan mencatat para loyalis. Nggak ada. Pengkhianat itu tidak ada ruang di dalam cerita. Bapak kalau ke Yogyakarta, datang ke makamnya Sultan Agung.
Makam Sultan Agung itu di atas gunung, Pak. Bapak naik harus ngelewatin tangga. Khusus tangganya Sultan Agung itu ada tempat keset kaki. Keset kaki itu adalah kepala keluarganya dia yang berkhianat waktu perang melawan Batavia, waktu perang melawan Belanda. Kepalanya itu ditanam di dalam keset itu. Sampai sekarang masih ada itu keset. Kalau ke sana Bapak tanya, itu kepala pamannya Sultan Agung yang berkhianat. Dan ketika saya tanya kenapa keset ini dibedain selama hampir 400 tahun, jawaban dia, pengkhianat itu harus memang diinjak kepalanya sampai kiamat. Gitu. Itu jawabannya. Bayangin Bapak itu, Bapak cari di Google ya. Iya betul Pak, itu di kepalanya dipenggal sama Sultan Agung. Tempat makam itu ada tangga itu, disiapkan keset, asal mau naik kita buka sendal harus ngesek gitu. Hari itu kaki kita. Itu cara kita memperlakukan pengkhianat sampai akhir zaman. Itu kayak begitu. Sultan Agung itu Ing Khalifatul Ing Tanah Jawi, pemimpin khalifah muslim di Jawa pertama kali. Sultan Agung Jogja. Itu begitu Pak makamnya. Sampai sekarang masih ada. Saya tanya itu isinya kepala isinya Pak. Khusus yang itu kepala gitu dia. Kepala dan itu pamannya sendiri Pak. Pamannya sendiri yang membocorkan perang Sultan Agung ke Batavia waktu itu, membocorkan lumbung-lumbung makanan di Cirebon. Dibocorin sama paman ini dengan niat supaya jangan terjadi perang karena dianggap memiskinkan rakyat lah perang itu. Tapi kata Sultan Agung apa coba? Perang ini bukan untuk hari ini paman. Perang ini untuk ratusan tahun berikutnya. Itu. Jadi Bapak Ibu, ayo mulai kita tata niat kita berpolitik ini sebagai ruang kontribusi gitu. Ruang kontribusi kita untuk membantu orang banyak gitu. Jadi ayo, ini masih ada waktu gitu ya, perbaiki semua ya, sama partai yang lain juga, sama puyengnya kayak kita, jadi nggak usah takut sama puyengnya juga kan kayak ingus dia keluar masuk. Ini kan alah. Iya, saya kalau ketemu orang yang pengen ketempeleng juga ya muda-muda nih yang orangnya odong-odong begini. Kau ngapain lo kok jadi anak muda kok banci kok? Mau saya temui gitu. Ini saya setengah salahnya di Mataramnya karena 1 hari 2 hari. Kalau agak lama saya panggilin Pak yang muda-muda itu Pak. Kau buat malu, anak muda itu tidak boleh tidak loyal saya bilang. Kalau di usia muda pun kau abu-abu, gimana kau tuanya saya bilang. Gimana coba kau tuanya? Di usia muda aja idealismemu nggak bisa kau pertahankan. Karena itu satu-satunya harga diri kita. Gimana kau usia tua? Gitu. Kau akan jadi pelacur politik sampai mati saya bilang. Loh iya begitu saya bilang. Nggak bisa usia muda nggak boleh begitu. Sekalinya clear. Saya kemarin di Senayan ditanya, Sapi kenapa? Saya ditawar untuk DPR RI Pak. Saya ditawar kasih duit untuk salah satu dapil di Sumatera Utara di 3,5 miliar. Saya tolak serius. Ditanya kenapa Sapi? Padahal di PKB secara nasional kedekatan saya itu masih saya rajut gitu ya, bukan lama, bukan keluarga, bukan apa gitu. Tapi karena saya bilang clear, ini ruang perjuangan saya bilang begitu, ruang perjuangan saya, dan itu tidak bisa ditawar idealisme saya gitu. Jadi ingat Bapak Ibu ya, 3 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan sekarang: bina diri, bina satuan, bina masyarakat. 3 area ini Bapak harus lakukan secara konsisten. Bina diri, ketuk langit setiap malam kalau mau jadi anggota DPR, minta sama Allah dalam tahajud kita. Minta tahajud itu kalau ibu pertahankan setahun ini bapak ibu nggak tinggal gitu, Allah akan datangkan itu dalam kondisi tertunduk. Lah iya, Allah akan datangkan dalam kondisi tertunduk. Orang yang tahajud ya malam itu Allah akan datang itu dalam kondisi tertunduk itu, dunia itu gitu. Jadi kalau mau menggerakkan hati orang, pakai ketuk malam tiap hari, tiap malam, tahajudin tiap malam, gitu ya. Duhakan setiap pagi, jaga puasa Senin Kamis, insya Allah. Insya Allah ini bukan pertarungan uang, ini pertarungan langit. Karena di dalam kotak suara itu cuma konstituen dan Allah yang tahu dia akan pilih siapa. Iya, dia dikasih uang 200.000 di depan sana. Kalau dia nggak milih, dia mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang punya duit banyak belum tentu menang di Republik ini. Meskipun uang itu penting. Jangan mau gratisan juga, nggak ada. Orang mau bergerak itu bensinnya kita yang bayar, kira-kira gitu. Pantang juga itu yang gratis, nggak setuju juga saya, gitu ya. Nah, jadi bina diri, bina satuan yang terdekat. Keluarga kita jaga. Kalau keluarga kita aja nggak bisa kita atur, gimana kita mau ngatur dunia yang lebih luas? Itu tuh, clear itu. Saya tuh bilang sama istri anak-anak saya begitu, jaga keluarga kita.
gitu ya, Bina Satuan, organisasi tempat kita berhimpun, partai kita. Makanya dari pertama kan saya bilang, saya kalau partai ini di internalnya gontok-gontokan jijik kali saya bilang. Karena bukan ini battle perang kita. Battle kita tuh ada di luar Bapak Ibu. Kalau Anda kawan sama kawan saling intip, aduh, terlalu kecil level leadership Anda. Jangan tetangga beli kulkas kita yang kedinginan gitu loh. Ini jangan ada di PKB Mataram nih begini. Bina Satuan baru bina masyarakat. Nah ini baru terjun ke masyarakat. Bapak Ibu akan repot kalau yang tiga ini tidak sinkron. Nah jadi PR berat pemimpin itu tiga ini. Bina dirinya, mengatur dirinya. Hati-hati Pak, kalau Bapak caleg sekarang, kesalahan Bapak dikit aja dicongkel sama orang. Saya yang nggak punya salah aja diviral-viralin muka saya di TikTok itu 6 juta yang nonton. Sapi penipu lah, ngelariin duit lah, apalah. Satu pun tidak terbukti, saya aja begini masih dicongkel orang. Apalagi kita ini. Nah jadi ya hobi perempuan agak-agak diliburkan 2 tahun ini. Oh iya betulan. Kalau bisa selamanya gitu loh. Tapi minimal 2 tahun ini. Makanya saya bilang sama anak muda nih kok kawin nikah aja nikah saya bilang. Biar salurannya jelas. Ini nih adik-adik ini kita bilang begitu sih, Mustain apa ini. Masak bumi ini saya bilang. Jangan ada urusan lendir dalam hidup, repot perangnya saya bilang. Enggak ada obat Pak persoalan itu, suku capek dah perangnya. Saya nampilin Hakim di Bandung itu, kurang apa coba Hakim itu, keren, ganteng, peka alim, kaya Pak, perkara poligami tumpang barang itu, ngeri Pak. Jadi kalau nggak kuat udah jangan. Kalau satu aja nggak terkelola jangan. Ya, saya, iya betul. Diliburkan nih, hati-hati Pak, bapak caleg soalnya. Dikit aja dicongkel. Yang nggak ada aja politik ini ya, yang nggak ada aja jadi ada. Apalagi ada barang itu di situ, diputar-putar sama orang nanti. Yang nggak ada jadi ada, yang ada ditambah jadi ada. Bina diri Bapak baik-baik. Saya juga mengingatkan ke diri saya nih. Menjaga Pak, Bapak jagain Pak, Bapak puasa Pak, puasa Senin Kamis gitu untuk menurunkan syahwat-syahwat gila itu kan. Oh iya saya perangnya Pak, bayangin Pak, saya ini motivator Pak. Setiap hari ketemu 1000 sampai 4000 orang. 80% anak muda semua itu kalau Bapak dilihat di IG saya. Bayangin Bapak. Ini kalau ditanya mau poligami 70 orang confirm Pak. Se-Indonesia itu. Iya betul. Tapi kan kita bukan ke situ orientasinya. Ya, kita menangkan pileg ini, kita rebut wali kota atau wakil wali kota Mataram 2024 atau 2029. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.